Hai Besti, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Selebriti Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget buat kita bahas. Nah, mengawali informasi gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti. Langsung aja, ini dia. Besti, kedekatan Kesha Lefronka dan Nyoman Paul saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Bukan tanpa alasan ya Besti, keduanya terlihat menunjukkan kemesraan saat hadir di pertandingan bola voli yang diadakan oleh Vincent Rompis dan juga Desta. Saat itu, Kesha diketahui mendampingi Nyoman Paul yang tergabung dalam tim The Musician melawan di Komika nih Besti. Ketika The Musician memenangkan pertandingan voli tersebut, Nyoman Paul langsung menghampiri Kesha dan terlihat mengusap kepala Kesha. Karena kejadian tersebut, banyak netizen yang menyimpulkan jika keduanya memang tengah menjalin hubungan. Namun tak hanya itu saja ya Besti, banyak netizen yang menyoroti isu perbedaan agama di antara keduanya. Namun, kabar tersebut langsung diluruskan oleh ayah Kesha Lefronka yang menuturkan bahwa Nyoman Paul telah memeluk agama Islam sejak lama. Udah diklarifikasi langsung oleh ayah Kesha ya Besti, fix banget udah lampu hijau nih kayaknya. Besti, hubungan antara Sule dan mantan istrinya yakni Natalie Holzer belakangan kembali terlihat harmonis setelah sebelumnya sempat saling sindir di media sosial usai perceraian mereka pada 2022 lalu. Kini keduanya tampak menjalin komunikasi yang jauh lebih positif loh Besti. Sule juga mengungkapkan bahwa dalam kenyataannya hubungannya dengan Natalie sebenarnya memang baik-baik saja. Bahkan Sule juga menyebut bahwa Natalie kini tak lagi ambil pusing dengan komentar pedas dari publik yang kerap mengomentari kehidupannya. Bahkan yang berhubungan dengan percintaannya nih Besti. Dengan suasana yang mulai mencair, Sule dan Natalie kembali membangun komunikasi yang lebih sehat demi anak sematawayang mereka, Azam. Sule dan Natalie bahkan juga mulai terlihat hadir di kegiatan sang anak nih Besti. Seperti yang baru-baru ini ramai disorot saat mereka kompak menghadiri acara sekolah Azam. Besti, setelah lebih dari setahun berselang, Jeffrey Nicole diketahui kembali menantang El Rumi untuk melakukan sparring tinju. Diketahui dalam pertandingan yang digelar pada 2023 lalu, El Rumi berhasil mengalahkan Jeffrey Nicole dengan poin yang sangat tipis. Awalnya nih Besti, ide untuk menantang El Rumi tersebut muncul saat Jeffrey Nicole tengah melakukan live dengan para penggemarnya. Jeffrey Nicole pun mengatakan jika ingin melakukan rematch dengan El namun tanpa pelindung kepala. Pengen sih rematch lawan El, kayaknya asik dan kayaknya asik kalau tanpa headgear kali ya. Menanggapi tantangan Jeffrey Nicole, El pun hanya tertawa sambil memamerkan sabuk kemenangan saat mengalahkan Jeffrey Nicole 2023 lalu. Selanjutnya ada informasi dari kasus pemerasan dan pencucian uang yang disangkakan ke Nikita Mirzani. Setelah sebelumnya berkas perkara dinyatakan sudah lengkap, kini pihak kejaksaan telah melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan. Seperti apa informasinya? Langsung aja ini dia. Besti, setelah kemarin berkas perkara Nikita Mirzani dinyatakan sudah lengkap, jadi pihak Kejaksaan Negeri Jakarta mengatakan jika berkas perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan alias sudah masuk tahap 2 nih Besti. Bersama dengan kabar tersebut, Haryoko Hari Prabowo, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta juga meminta pihak penyidik Polda Metro Jaya segera menyerahkan tersangka Nikita Mirzani dan Mail beserta dengan barang bukti ke pihak pengadilan negeri. Setelah kita melakukan penelitian berkas perkara, jaksa peneliti menyatakan bahwa perkara atas nama terdakwa tersebut telah lengkap
sehingga pada hari ini, hari Kamis ya, tanggal 5 Juni 2025, pihak penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti terkait dengan perkara dimaksud. Tapi sebelum berkas tersebut diserahkan ke pihak pengadilan, Nikita Mirzani akan menjalani masa tahanan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur selama 20 hari ke depan. Sementara Mail dipindahkan ke Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur di BST. Adapun setelah diserahkan nanti perkara dan barang buktinya, saudari NM dan saudara IM, untuk selanjutnya kita lakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Untuk saudara IM untuk saudara NM ada di Rutan Pondok Bambu, sedangkan saudara IM 20 hari ke depan ke Rutan Cipinang. Di tengah berkas perkara, Nikita dan Mail sudah lengkap, kini giliran jaksa penuntut umum yang akan meneliti dakwaan dan menyusun jadwal berkas tersebut yang dilimpahkan ke pengadilan negeri. Tentunya teman-teman jaksa penuntut umum akan kembali menyusun dan meneliti dakwaan yang nanti pada saatnya akan kita limpahkan ke pengadilan negeri. Adapun pasal yang disangkakan kepada Nikita Mirzani dan Mail atas perkara ini yakni Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun pasal yang disangkakan untuk kedua tersangka ini adalah yang pertama pasal 45 ayat 10 huruf H, junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE, junto pasal 55. Kemudian atau kedua pasal 369 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan yang berikutnya pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Dan dari pendalaman berkas perkara, Prabowo mengatakan jika pihaknya telah menyita sejumlah barang bukti, mulai dari sejumlah uang, mobil, handphone, hingga beberapa dokumen penting di BST. Barang buktinya ada uang, nanti jumlahnya tidak bisa saya sebutkan detail di sini. Terus ada barang bergerak berupa mobil dan beberapa alat komunikasi yang akan kita gunakan untuk pembuktian, dan mungkin ada beberapa dokumen. Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa pihaknya yang berkoordinasi dengan pihak jaksa penuntut umum akan segera menyempurnakan berkas sebelum perkara ini dilimpahkan ke pengadilan negeri. Karena setelah tahap 2 ini, tentunya sesegera mungkin kita akan menyempurnakan dakwaan dan nanti sesegera mungkin akan kita limpahkan ke pengadilan. Next, ada informasi dari Rasman Nasution yang desak Fadel bongkar kelakuan Loli di persidangan nanti. Seperti apa informasinya, langsung aja, ini dia. Besti, meski sudah tidak menjadi kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Nasution hingga kini masih memberikan dukungan penuh terhadap mantan kliennya itu. Hal itu diungkapkan langsung oleh Rasman Nasution baru-baru ini. Dalam pengakuannya, Rasman mengatakan jika ia masih menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Fadel Bajideh nih Besti. Untuk Fadel, memang saya termasuk yang intens berkomunikasi dengan keluarga, dengan Martin. Kemudian ketika laporan Nikita Mirzani terhadap saya di Polda Metro dengan laporan membuka data pribadi tanpa hak itu sudah dihentikan. Itu
Martin tuh ya saya, Om terima kasih Om sudah dihentikan ya. Udah. Gimana Fadel, sehat Om? Bahkan Rasman Nasution sampai saat ini masih terus mengikuti perkembangan kasus dugaan tindak asusila yang disangkakan kepada Fadel Bajideh. Rasa masih memiliki kepentingan atas penanganan kasus ini. Rasman mengaku akan selalu ada di pihak Fadel hingga kasus ini berakhir. Hal itu ia lakukan bukan semata-mata ingin pansos atau ada kepentingan yang menguntungkan dirinya di Besti. Tapi karena dari awal dialah yang menangani kasus ini. Saya bilang kamu mesti pastikan betul. Kalau memang belum P21 juga, sudah 3 bulan lebih, kamu masih berani bilang ke pengacara kamu untuk ambil sikap. Nah, selalu saya dorong. Lalu kemudian saya ikuti perkembangan. Nah, pada saat yang bersamaan, NM juga belum P21. Tapi saya concern ke Fadel. Kenapa? Karena saya berkepentingan untuk kasus Fadel ini. Saya dulu mantan pengacara dia. Sementara berkas perkara Fadel Bajideh dinyatakan sudah lengkap alias P21 dan masuk tahap 2, Rasman mengaku merasa sedih dan sangat menyayangkan sikap Loli yang tak kunjung menunjukkan simpati yang berarti kepada Fadel. Saya lihat dia sudah dibawa untuk pelimpahan berkas dan tersangka. Dan saya sampai hari ini tidak melihat ada rasa simpati sedikit pun dari seorang Loli ya kepada Fadel. Padahal Fadel itu kalau Loli juga nggak mau kan nggak mungkin juga terjadi. Nah, tapi itulah biar nanti mereka buktikan di pengadilan. Sebab itu, ia akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan akan selalu ada di samping Fadel dan juga keluarganya selama proses hukum terus bergulir di Besti. Mengingat dalam waktu dekat ini perkara tindak asusila yang disangkakan kepada Fadel ini akan bergulir di persidangan. Dengan begitu, Rasman berharap Fadel harus bisa membuktikan bahwa apa yang dituduhkan Nikita Mirzani dan Loli kepada dirinya selama ini tidaklah benar adanya. Dan saya insya Allah juga akan secara berkala akan lihat persidangannya dan saya ingin juga tahu putusannya seperti apa. Saya berharap Fadel bisa mengungkap fakta yang sebenarnya, jangan tutup-tutupi seperti apa seorang Loli yang Anda kenal, keluarganya kenal, apakah benar 10 kali dia aborsi, apakah benar dia sulit mendapatkan uang, apakah benar sempat dia minum air keran, ketika akan makan harus minta-minta dulu, apakah benar ada uang dia digelapkan. Saya kira itu harus dijawab oleh keluarga Fadel. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah seru, so tetap di Celebrity Fresh.